Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin, jamaah kuliah subuh Ramadan Masjid Al-Manar Parakan rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini saya dapat sowan di hadapan para jamaah semua. Kebetulan kemarin siang ketemu dengan Ustadz Mukhlas, didadak langsung difoto katanya untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, dan alhamdulillah saya dapat sowan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan perlu senantiasa kita syukuri hari ini kita sudah sampai hari yang ke-25 ya. Ya, mudah-mudahan dengan sisa waktu ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti betul-betul kita mendapatkan peningkatan ketakwaan, dan yang utama sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah dari segala dosa yang telah lampau. Masyarul muslimin, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau. Ibu dan anak sekalian rahimakumullah, setiap sholat kita senantiasa berdoa, gitu kan. Karena memang sholat itu isinya ya doa semua. Tapi yang harus ya, kita doa setiap kali sholat, yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tidak ungkapkan adalah doa dalam surat Al-Fatihah, kan gitu. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak dikatakan sholat ya, ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, di dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
Jalan yang lurus itu yang seperti apa, Bunda Bapak sekalian? Apakah seperti jalan tol? Bayangan kita jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Jalan yang tanpa halangan, tanpa hambatan, jalan yang mulus. Ternyata jalan yang kita minta itu, sekalipun kadang-kadang karena kita tidak memahaminya, ya pokoknya membaca saja. Tapi paling tidak kita harus memahami jalan yang kita minta setiap kali kita berdoa di dalam sholat kita itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ahli tafsir menyampaikan sebagai simbol orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Mereka lebih mementingkan duniawi dan melupakan akhirat. Maka tidak heran sampai hari ini yang menguasai ekonomi dunia itu adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat itu diwakili oleh orang-orang Nasrani yang mereka ghulu di dalam beragama sehingga lebih mementingkan hanya akhirat saja yang mereka kejar, dunia ditinggalkan, sampai-sampai tidak mau menikah dan lain sebagainya. Nah, sekarang jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yang diberi nikmat itu siapa? Yang Allah beri nikmat itu siapa sebenarnya? Ya. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Ya. Wa may yuti'illah war rasula, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah alladzi ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu? Yakni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu para nabi, wassiddiqin, dan orang-orang yang mencintai akan kebenaran, pecinta kebenaran, kemudian wasyuhada, dan para syahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang salih. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat, ya, itu adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya.
Di antara mereka adalah para nabi, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang pecinta kebenaran, wasyuhada, dan para syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih. Ya. Ibu dan bapak sekalian, kira-kira jalannya mereka itu adakah jalan yang mudah? Adakah para nabi itu tidak pernah diberikan cobaan? Tentu nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang mendapatkan cobaan yang luar biasa. Tidak ada nabi kok kemudian tidak dicoba oleh Allah. Pasti cobaannya luar biasa berat. Bahkan mungkin kalau kita yang diberi oleh Allah ya tentu tidak akan bisa menjalaninya ya, tanpa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu. Ya. Para nabi, kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, tidak ada yang mudah gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan? Siapa orang yang asyaddul bala, yang mendapatkan cobaan yang paling berat itu siapa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendikan, al-amya summal amsal fal amsal. Orang yang diberikan bala, orang-orang yang diberikan cobaan yang luar biasa itu adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Lanjutan ayat hadis itu, fayub taliyar rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan dicoba oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, ya, barang siapa yang agamanya itu kuat, ya, istadda balauhu, maka cobaannya juga lebih berat. Dan sebaliknya, wa in kana fi dinihi riqah, apabila agamanya, kadar agamanya itu tipis, raqiq, riqah, ya, ibtala ala hasabi dini, maka dia juga akan dicoba oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Jadi memang Allah itu akan mencoba memberikan cobaan, memberikan bala itu sesuai dengan tingkat, ya, tebal dan tipisnya agama seseorang. Ibu dan sekalian rahimakumullah, jadi setiap hari kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan jalan yang seperti jalan tol yang bebas hambatan, ya, tetapi jalan yang memang betul-betul terjal, ya, jalan yang tidak mudah. Itulah kalau kita akan pengen menjadi orang-orang yang dibersamakan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya pasti luar biasa. Ya. Tetapi tentu jangan kemudian kita mudah
putus asa atau bahkan kita suudzon terhadap Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah itu menyampaikan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya sebenarnya Allah itu memberikan cobaan kepada kita tidak mungkin melebihi dari kemampuan kita. Jadi Allah sudah berikan kemampuan kepada kita, baru diuji. Lah tapi itu kok jadi gila gimana? Kok stres itu gitu kan? Kok bisa stres? Katanya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nyatanya itu kok bunuh diri gitu kan? Kenapa bisa begitu? Itu bukan karena tidak mampu, tapi sering tidak mau tidak mau menghadapi cobaannya. Tapi kalau kita kita ya menerima saja cobaan Allah, maka insya Allah itu baik, pasti baik. Apa yang menimpa kepada diri kita, apapun itu pasti baik. Kita harus punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apapun yang diberikan oleh Allah pada kita itu pasti baik. Tidak mungkin tidak baik. Sekalipun mungkin ya sangat berat gitu. Bahkan mungkin sampai kenapa harus saya gitu. Ya. Coba kalau kita lihat ya, kisah-kisah para nabi, ya, memang tidak ada yang mudah. Ya, Nabi Ayub diuji dengan apa? Ya, penyakitnya gitu kan. Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa? Doya-oya, ya kan? Dimana yang saya posisinya itu kan Nabi Musa itu anak pungut gitu ya. Dopeni karo rajane mandang wis gedhe nglawan. Mongko ya tok dadi tukang angon, ya kan? Tukang angon ya gamane mung tongkat. Kira-kira siapa yang mau mengikuti jejaknya? Kira-kira yang mau mengikuti ajarannya siapa? Apa meneh njur doyak-oyak karo rajane gitu kan? Berat. Ya. Nggak ada yang, tapi endingnya kan gitu. Oh ternyata, jadi kalau seandainya itu kita tahu seperti kita main film jadi hanya berperan hanya bermain peran saja, itu enak karena sudah tahu. Oh saya harus seperti ini, ya. Yang harus saya lakukan seperti ini, kemudian akhirnya akan seperti ini, ya. Dan yang endingnya jelas diketahui dapat bayaran, ya kan gitu. Kalau membuat film itu, ya. Tapi kita itu kan persoalannya tidak pernah diberitahu endingnya mau seperti apa kalau kita melaksanakan perintah Allah itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti apa, kita tidak tahu. Sehingga kadang-kadang itu yang menjadikan berat. Coba kalau kita lihat kisah ibunda Nabi Musa saja, ya. Ibunda Nabi Musa itu ya ketika itu raja atau kerajaan membuat aturan bahwa siapapun yang melahirkan anak laki-laki maka harus
dibunuh, kan gitu. Kira-kira kalau sekarang diberlakukan di Indonesia gitu. Ya. Pokoknya siapa yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Bisa kita bayangkan ketika itu, terutama ibu-ibu atau calon ibu, mungkin menikah saja berat itu, ya kan? Karena ketika menikah kan kemudian mesti mengharapkan keturunan. Ketika sudah menikah, mau hamil takut juga, kan gitu. Pasti takut gitu. Ya. Jangan-jangan nanti hamil ternyata laki-laki. Ya. Dan itu dilalui oleh ibunda Nabi Musa alaihi salam. Ya. Coba kalau sudah ibu hamil, ketika itu ibu hamil, padahal belum ada USG dulu, ya kan? Ya, tidak pernah diketahui ini laki-laki apa tidak. Maka 9 bulan kira-kira dia mungkin stres juga gitu ya. Ini jangan-jangan laki-laki gitu kan. Nah, apalagi kemudian coba kalau kita lihat ibunda Nabi Musa alaihi salam, begitu jebrol, masih dalam kondisi sakit luar biasa, laki-laki. Bahkan setelah benar-benar itu lahir laki-laki, oleh Allah diperintahkan apa? Untuk menghanyutkan anak itu ke sungai. Yang sungai itu jelas-jelas melalui istana raja. Kira-kira stres apa enggak itu? Mosok Gusti Allah, gitu kan? Mosok Gusti Allah memerintahkan begini, mungkin kita mengatakan gila Gusti Allah. Tapi apa? Diikuti saja, ya. Mengikuti apa perintah Allah. Kemudian beliau menyuruh anaknya, kakaknya yang masih kira-kira umur 10 tahun untuk mengikuti adiknya itu. Kakak perempuan ini mengikuti terus sambil, ya anaknya cerdas sehingga sambil bermain-main pokoknya ngikuti adiknya. Diikuti, ternyata ditemukan oleh permaisuri, kan gitu. Dibawa ke istana, diikuti terus sampai kemudian istana mengumumkan siapa yang bisa menyusukan anak ini maka akan dibayar oleh negara, kan gitu, oleh kerajaan. Banyak orang ibu-ibu datang ke sana ya untuk menyusukan dan ternyata tidak ada yang mau, gitu kan. Akhirnya kakaknya ini menghadap ke istana. Wahai baginda, apakah boleh saya mengajukan seorang ibu yang mungkin bisa menyusukan anak itu? Oh boleh, bawa ke sini. Akhirnya ibunya yang dibawa. Ya, yang namanya ibunya langsung kan gitu, langsung mau. Ya. Bahkan akhirnya kemudian ibunya menyampaikan, bolehkah kalau ini anak ini saya bawa ke rumah saja? Nanti Tuan kalau kapan-kapan menghendaki bawa ke sini, saya bawa ke sini. Ya boleh, bawa ke rumah. Coba, endingnya apa? Ya. Kalau kita mengikuti ya perintah Allah, endingnya pasti bagus. Ya. Sekarang siapa yang menyusukan anaknya dibayar oleh negara? Ya, nggak ada. Tetapi karena memang itu tidak diberitahu sebelumnya, ya, kamu harus begini, akhirnya akan begini, itu yang menjadi berat. Sebenarnya apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti kita akan bisa melaluinya.
Dan itu pasti akan baik. Tidak mungkin akan buruk, ya. Hasilnya pasti akan baik. Maka ya kita memang harus senantiasa husnudzon. Apapun yang Allah berikan kepada kita, seberat apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, itu pasti bisa melaluinya. Karena Allah sudah menyampaikan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin gitu. Dan memang ya semakin berat, ya semakin berat bala atau cobaan, maka semakin besar pula pahalanya, ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendikan inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya bala, besarnya cobaan. Maka kira-kira siapa yang kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditawari, kira-kira kalau diuji oleh Allah pengen yang berat atau yang ringan? Mintanya biasanya yang ringan. Padahal kalau kita diberikan ujian oleh Allah yang paling berat, itu artinya bahwa kita akan diangkat oleh Allah derajatnya yang lebih tinggi lagi. Itu pasti, kalau kita bisa melaluinya dengan benar. Tapi kalau ditawari mesti akan pengen pilih yang ringan. Ini nek ringan tetap ya ringan gitu. Dapatnya juga sedikit gitu. Pasti itu. Tapi kalau kita kita tidak minta, tapi Allah berikan kepada kita, ya. Allah berikan kepada kita yang berat, ya tentu itu artinya bahwa kita akan diangkat oleh Allah derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Itu pasti. Balasannya lebih besar, ya. Kalau kita diuji oleh Allah yang lebih besar, itu pahalanya lebih besar. Ibu dan Bapak sekalian, rahimakumullah, memang yang namanya setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Tidak mungkin kita lepas dari ujian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Maka kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Baik keburukan maupun kebaikan semuanya sebenarnya cobaan, ya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian rahimakumullah wa adakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallah qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga. Walamma ya'tikum, dan belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalau min qablikum, ya,
cobaan yang sebagaimana telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Ya. Ditimpa cobaan yang ringan, baksa, ya, baksa itu labas, itu tidak masalah, artinya diuji dengan cobaan-cobaan yang ringan-ringan, ya. Mau kesini dilalai gerimis, itu cobaan ringan-ringan saja, tapi kadang-kadang dicoba begitu saja ndak nyampe gitu kan, ya. Dilalah sandale mau kesini sandale selen ndak jadi, ya itu ringan. Bas wadharra atau yang pertengahan, sampai wazul zilu, sampai kayak goncangan yang luar biasa. Jadi setiap kita dipertanyakan, ya Allah, apakah kalian mengira akan masuk surga kalau belum mendapatkan ujian sebagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Mereka ditimpa ya musibah yang ringan ataupun yang sedang atau bahkan sampai berat sekali. Wazulzilu, sampai goncang luar biasa, ya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, ya, mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, ya. Mata nasrullah, kapan ini semua berakhir, ya. Sampai rasul pun mengatakan kapan ini berakhir, gitu kan. Maka Allah menyampaikan, ala inna nasrallah qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat, pasti dekat. Jadi kalau kita ikuti saja, pasti dekat Allah. Pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat, ya. Jadi memang semua kita ini akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang ringan, yang sedang, ya. Kalau yang ringan itu ya tentu balasannya sesuai dengan ya cobaannya, ya tentu sedikit gitu ya. Ya. Yang pertengahan, artinya kalau yang menengah itu Allah sedang akan menaikkan keimanan kita. Tapi kalau kita sampai kemudian digoncangkan oleh Allah, ya, maka kalau kita mengalami pada level ini sampai kemudian mungkin kita akan mengatakan, kenapa harus saya, gitu kan, ya. Maka mungkin perlu kita berikan selamat sebenarnya, ya, berikan selamat karena dia akan diangkat pada level tertinggi di antara yang lain, ya. Ibu dan anak sekalian, rahimakumullah wa adakumullah. Banyak orang memang kadang-kadang dicoba oleh Allah, ya, dengan berbagai macam cobaan, baik yang menyenangkan barangkali, menyenangkan maupun yang ya tidak kita sukai. Ya, memang boleh jadi suatu yang tidak kita sukai itu adalah baik untuk kita, tetapi sebaliknya, ya, yang menyenangkan untuk kita itu belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik, ya. Ya mungkin contoh saja, mungkin diberikan cobaan penyakit, ya. Itu juga cobaan, ya. Cobaan sampai kemudian
goncangannya luar biasa, ya. Apalagi kemudian sampai sudah ke rumah sakit, ditolak lagi oleh rumah sakit, katanya dokter sudah angkat tangan, gitu kan. Ya mungkin kita akan mengalami hal-hal yang demikian, dan banyak orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Nah, bagaimana menghadapinya? Ya, kalau tadi disampaikan oleh Allah di dalam surat kedua ayat 214, maka jawabannya ada di surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 142. Jadi problemnya atau cobaannya terdapat di surat kedua ayat 214, ya. Solusinya ada di surat ketiga ayat 142, ya. Dan pernyataan awalnya sama, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan mendapatkan surga, akan masuk ke dalam surga Allah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad, jahadu minkum, di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata pula, ya, orang-orang yang sabar. Nah, ini kunci, ya, ketika kita mendapati cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang pertama jihad, yang kedua sabar. Itu kuncinya, ya. Ya, baginda siapa tadi, Siti Asiyah atau Asiyah, ibunda Nabi Musa, ya. Ya, itu ternyata ya kuncinya ini, jahadu dan sabar, ya. Jihad itu apa? Jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu yang seperti apa? Jadi kata jahada yajhadu, ijtihad. Nah, ijtihad, ada istilah ijtihad. Ijtihad itu adalah ya, bisa berarti serius di dalam merencanakan sesuatu. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, maka tidak menggerutu, ya. Tidak malah kemudian mengeluh, ya. Tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu pernah, ya, ada orang bunuh diri. Ya. Kasusnya istrinya yang memang mungkin secara mencari ekonominya lebih baik gitu, tiba-tiba meninggal gitu kan. Ya, anaknya 2, stres gitu, ya, tidak menerima itu gitu kan. Solusinya malah pengen kon golekake bojo meneh untuk, nah itu kan susah gitu. Ya, pokoknya intinya kemudian tidak menerima, ya, tidak menerima kondisi itu, sehingga kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena tidak mau, ya. Apakah tidak mampu? Pasti mampu, karena janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Maka ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, itu ya harus secara serius hadapi. Hadapi itu apapun, rencanakan apa yang mesti kita lakukan. Ya. Kalau kemudian kita hanya mengeluh saja, kok koyo ngeneannya, kok aku ya,
kok hudu kae nang opo aku? Mungkin Allah, kenapa tidak? Gitu. Sudah saya berikan kemampuan kok kemudian ndak mau. Kan persoalannya ndak mau. Ya. Bukan persoalan, tapi persoalannya tidak mau. Maka apapun, bahkan kita mendapatkan cobaan yang baik pun mestinya kita juga harus rencanakan, ya. Ijtihad serius kita rencanakan bagaimana untuk mengelola semua yang Allah berikan kepada kita. Dari kata jahada itu juga derivasinya ada istilahnya jihad. Jihad itu serius mempraktikkannya. Ya. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu, maka bagaimana kita serius untuk menjalankannya. Yang sudah kita agendakan, yang sudah kita rancang itu bagaimana kita melakukannya. Serius. Ya. Dan mujahadah. Mujahadah itu perjuangan melawan emosi, ya, dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebenarnya perjalanan kita itu kan ya ketika kita mengusahakan sesuatu itu atau ikhtiar, ya. Ya, ikhtiar merencanakan sesuatu itu ya tentu ya kita rencanakan dengan baik, kemudian kita laksanakan dengan baik, ya. Ketika kita sudah berusaha, ya, kemudian berdoa kepada Allah, lalu kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Apa yang kita pasrahkan? Yang kita lakukan itu, usaha kita itu yang kita pasrahkan. Belum kok sudah dipasrahkan, ya. Wah, aku ngono terserah Gusti Allah, ya. Arak kaya ngapa ya sakarepe Gusti Allah. Tanpa usaha, ya ini nggak bener. Harus ada usaha dulu, usaha, kemudian berdoa diiringi dengan doa, kemudian tawakal kepada Allah. Itu, ya. Dipasrah, ada yang dipasrahkan. Wong tawakal kok ndak ada yang dipasrahkan. Toko pasrah bongkoan. Ya. Baru kemudian ketika kita sudah diberikan oleh Allah, maka kita qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Kembali kepada usaha. Ya, usaha bukan hanya sekedar usaha. Di dalam Islam itu dinamakan ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha dengan cara yang baik, karena itu dari kata khair. Khair itu baik. Jadi kalau usaha yang dibenarkan oleh agama kita. Bukan hanya sekedar usaha. Contoh ketika kita di antara kita mendapatkan penyakit dari Allah, ya. Kita harus yakin, ya. Faida maridtu fahuwa yashfin, kan gitu. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Sekalipun dokter mungkin sudah angkat tangan barangkali. Wong yang menyembuhkan itu bukan dokter kok. Ya. Yang menyembuhkan itu bukan obat. Obat itu hanya sekedar perantara. Ya. Dokter itu hanya perantara. Yang menyembuhkan semuanya itu adalah Allah. Maka cara yang kita gunakan itu yang baik. Betapa berat sebenarnya, saya pernah mungkin di antara keluarga saya pernah ya, mendapatkan cobaan penyakit gitu, liver. Saya kemudian juga mengantar ke Pak Probo ketika itu zaman tahun sekian. Ya. Pak Probo bilang, wah ini tinggal kira-kira 6 bulanan.
berdasarkan pengalaman dokter. Wah, itu kan mestinya kan harusnya bagaimana mencari solusi itu yang baik, ya. Nah, itu kadang-kadang juga susah juga, ya. Karena apa? Dokter sudah angkat tangan kan gitu, ya. Sudah rumah sakit ya percuma kan gitu, ya. Akhirnya apa? Ya banyak orang yang memberitahu, oh nang kono kae gitu kan, ya. Apalagi kemudian ada keluarganya yang mengundangkan orang, gitu kan, ngundang orang, dan ternyata orang itu dukun, gitu kan. Wah, itu kan repot, ya. Ya, dan betul itu pas saya silaturahmi puasa ketika itu juga gitu. Ternyata yang didatangkan dukun, masih muda tapi mbah gitu. Ya, celukane mbah. Nah, itu yang mendatangkan di antara keluarganya gitu. Kira-kira nolak priye gitu. Nah, itu susahnya menolak, itu susah sekali. Menolak hal yang demikian itu susah sekali. Ya, akhirnya ya nompo sekalipun ora percaya gitu kan. Kadang-kadang ora percaya ning nompo, angel itu. Susah. Dalam kondisi yang seperti itu berat. Ujuk-ujuk didatangkan nih. Ya, didatangkan oleh keluargane, nek ditolak engko jengkel, ditambahake ora gelem kan. Ya. Ning nyatane dukun. Kenapa dukun? Iya, di antara persyaratannya ketika itu, persyaratannya apa? Lulang macan. Sekalipun hanya 2 cm atau berapa. Ning lek golek macan priye? Wong weruh ae, nek weruh ya wedi kan gitu. Ora nalar. Ya ta? Tetapi itu dilakoni gitu loh. Ya. Tak bayari ya ra penak to ki. Sampean ki meneng wae wis. Engko aku sing nanggung kan gitu. Wah, itu susah. Aku sing nanggung. Ya. Nah, ternyata ya saya pikir pasti sudah bekerja sama dengan orang lain. Sampean nek pengen tuku tak kei alamate, aduh tenan alamate kan gitu. Nek ora ya titip aku, ayo titip akhirnya kan. Ya itulah, ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, ya kita bisa padahal ya yang saya kalau kita sudah mengetahui hal yang demikian, ya kan mestinya kita harus senantiasa justru taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kadang-kadang kalau justru malah jadi kalap kita, ya. Karena memang yang namanya sakit itu ya ora kepenak gitu. Jangan ora kepenak-penak sing jenengane sakit itu ndak ada yang, ya. Makanya orang sakit itu ya pengen mari mbok arak bayar piro gitu kan. Wis arak bayar piro ora apa-apa, sing penting mari kan gitu. Itu yang menjadikan kalap kita itu seperti itu, sehingga apa? Ya kadang-kadang yang kita tempuh seperti itu. Pernah kejadian ya dulu ketika saya masih SMA. Ya ada tetangga itu suaminya sakit, ya masuk angin atau apa. Kemudian minta istrinya untuk mencarikan air ke kiai. Istrinya kurang percaya dengan hal begitu gitu kan. Maka kemudian apa yang dilakukan istrinya? Malah dolan, nonggo. Ya, setelah nonggo beberapa saat, ciduke air gentong ketika itu. Ciduke air gentong wehake
garwane. Mari. Gitu. Lho, jane sapa to sing nyembuhkan? Yang menyembuhkan siapa? Allah, kan gitu. Tetapi karena kemungkinan karena saking yakinnya dengan itu sehingga Allah sembuhkan, gitu. Allah sembuhkan. Bukan itu yang menyembuhkan. Nah, ini yang harus kita pegang betul itu bahwa faidza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka jangan kemudian kita ya sangat tergantung, bahkan terhadap dokter pun tidak boleh. Ya, artinya harus hati-hati. Karena apa? Pernah dulu ada seorang kawan, ya kebetulan ya sangat sudah sangat percaya dengan dokter itu. Konon dulu suka ke dokter Hayi almarhum. Ya, kalau dokternya enggak apa-apa disebutkan kan gitu. Tapi orang yang berobat enggak usah disebutkan. Yang hanya sebagai contoh saja. Dia kalau sakit itu pokoknya kudu nang dokter Hayi. Nek urung tekan dokter Hayi urung mari. Bahkan obate ora diunjukke ya tetep mari gitu. Kayak tekan ngarep omahe dokter Hayi itu sudah sembuh gitu. Itu terjadi betul dan cerita sama saya gitu. Sudah begitu sampai ke situ itu sudah sembuh. Nah, itu saking yakinnya. Ya tentu kita harus hati-hati bahwa semua itu sebenarnya yang menyembuhkan Allah. Tetapi kadang-kadang ya kita karena keyakinan kita kadang-kadang ya pokoknya ya kadang-kadang memang susah untuk kita nalar gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian rahimakumullah, jadi ketika kita mendapatkan cobaan apapun ya oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menghadapinya ya sebagaimana di dalam surat surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 142 tadi ya. Kita harus rencanakan dengan serius ya. Kita harus buat plan. Kemudian plan yang sudah kita canangkan itu kita secara serius untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Dan tentu semuanya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah semua datang dari Allah dan kita mintanya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Ketika itu sudah digabungkan ketiga-tiganya itu, maka itulah sebenarnya yang disebut dengan sabar. Sabar itu ya tabah menghadapi cobaan apapun yang Allah berikan ya kita hadapi dan tentu tidak tergesa-gesa. Jangan kemudian pengen segera untuk berakhir. Ya. Kalau kita lihat kisah Nabi Ayub itu kan sangat sabar sekali ya. Bertahun-tahun sampai istrinya meninggalkannya dan lain sebagainya kan ya. Itu lama itu. Maka itulah ya dengan kesabaran itu kemudian menuai hasil yang sesuai dengan Allah apa yang Allah rencanakan. Dan insya Allah ya kita harus husnudzon senantiasa bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu cobaan yang baik ya, yang menyenangkan untuk kita maupun yang tidak menyenangkan untuk kita, semuanya adalah kebaikan untuk kita. Kalau kita dicuci oleh Allah, coba ya kita lihat sesuk aku arek entuk apa ya gitu. Semakin berat aku entuk apa ya sesuk. Wah, itu akan jadi ringan, lebih ringan gitu. Memang
kalau kemudian hanya bicara begini memang lebih mudah ya, mudah gitu. Nek menghadapi kenyataan ya karo merkenteng gitu kan. Karena apa? Karena kita sesuai dengan keyakinan kita. Kalau yakin betul ya, insya Allah itu pasti akan baik untuk kita. Ya. Di dalam Al-Mahfudzat dikatakan, kata Mutiara dinyatakan bahwa as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Kesabaran itu sangat membantu ya semua amal kita, semua pekerjaan kita. Ketika kita menghadapi semua aktivitas kita, kalau kita lakukan dengan kesabaran, maka akan sangat terbantu sekali. Ya. Maka memang sabar itu ya mudah untuk diucapkan, ya, susah mengerjakan bagi yang tidak yakin. Ya harus ditambah, ya kan, bagi yang tidak yakin. Tapi kalau bagi yang yakin, ya jadi mudah. Ya, semakin keyakinan kita itu besar kepada Allah, bahwa ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, maka menjadi ringan. Ya. Ini maka setiap penceramah mengakhiri ceramahnya dengan nasrum minallah wa fathun qarib, kan gitu. Ya, pertolongan Allah itu dekat. Ya. Nasrum minallah, ya, wa fathun qarib, dan kemenangan itu dekat. Ya, karena itu mari apapun yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan kepada kita, ya, kita hadapi dengan baik, ya, kita terima dengan baik, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seberat apapun ya, yang Allah berikan kepada kita, ya, mudah-mudahan, ya pasti, ya bukan mudah-mudahan, pasti itu berakibat baik untuk diri kita dan keluarga kita. Ya. Banyak contoh-contoh di sekitar kita sebenarnya. Oke, wingenani entuk ganjaran cobaan kayak gini. Coba kita lihat. Oh, ternyata Allah akan memberikan ini. Ya. Bisa sebenarnya bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat. Bahkan mungkin keluarga itu sudah merencanakan sesuatu, ternyata kecelakaan. Nah, kecelakaan itu boleh jadi itu yang terbaik, dan bukan boleh jadi, pasti itu yang terbaik. Saya pikir kalau dia sesuai dengan pekerjaannya itu mungkin malah tidak baik gitu. Karena tantangannya begitu berat gitu di situ. Maka mungkin Allah menghentikan itu gitu. Nah, itu bagian dari kebaikan yang bisa kita lihat gitu. Dan ternyata setelah itu juga ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya mendapati hal yang demikian itu. Seorang teman, ya, mendapati hal yang demikian. Diberikan cobaan, wah, ketika dicoba itu ya nangis dan lain sebagainya. Ya, kenapa harus saya dan lain sebagainya, menyalahkan ini, nyalahkan itu dan lain sebagainya. Ya, saya sampaikan semua dari Allah. Ya. Dan akhirnya sekarang saya weleh ke itu. Loh, toh sampean entuk iki toh, itu anugerah. Nangis meneh gitu. Nah, ini hanya sekedar apa yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa diterima oleh jamaah semua, dan
Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.